beri kesempatan. Oke. Untuk saksinya dulu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, Bapak Dimas Bagus Arya. Tadi saksi sudah menjelaskan setidaknya ada banyak kasus yang saudara pantau dan investigasi, bahkan ikut mendampingi para korban. Pertanyaan kita gini, saksi, bisa saudara saksi jelaskan secara komprehensif, apakah banyak lagi kasus-kasus lain, dapat diringkas saja nanti, yang menggambarkan tentang sulitnya mencari keadilan di peradilan militer, baik dalam proses penyidikannya sampai kepada proses peradilan militernya. Dan selanjutnya adalah apakah dalam proses peradilan militer, dari saksi bilang tadi ada beberapa kasus, banyak hukuman-hukuman yang sangat ringan. Apakah sepanjang pengalaman dan tanggung jawab saudara tadi sebagai koordinator kontras menemukan adanya terkait dengan putusan-putusan yang ringan, apakah itu banyak atau sedikit terkait dengan proses yang ada di peradilan militer dan akhirnya itu memberikan ketidakadilan kepada korban? Mohon saudara saksi menjelaskan dua poin penting itu, baik dalam proses penyidikan peradilan militer terkait dengan juga putusan-putusan yang ringan, dan saudara tadi sebut ada sarang impunitas, dan bahkan ada yang mungkin sampai sekarang belum diproses lebih lanjut terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Itu Yang Mulia, terima kasih. Dari pemerintah atau presiden ada pertanyaan untuk ahli dan saksinya? Silakan. Ada Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari kuasa hukum Presiden dan pemerintah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dari... Ya, saksi pemohon. Siap. Dan untuk ahli dan saksinya sendiri juga. Siap. Sekaligus. Siap Yang Mulia. Kami akan juga bertanya kepada ahli dan saksi dari pemerintah. Untuk yang pertama, untuk saksi dari pemohon. Bahwa kalau kami lihat saksi pemohon ini melaksanakan pemantauan dan pendampingan langsung atau melakukan dokumentasi terkait dengan beberapa perkara yang ada di peradilan militer, sehingga membuat kesimpulan pada akhirnya banyaknya perkara-perkara yang putusannya sangat minim hukumannya atau ada impunitas. Kami cuma menanyakan kepada saksi dari pemohon, apakah ini mewakili kepada keseluruhan putusan yang saudara saksi pemohon sudah cari, sudah melihat dan mengalaminya sendiri, atau hanya sebagian-sebagian saja, karena banyak putusan peradilan militer ini malah maksimal, dan sebetulnya putusan peradilan militer itu bukan hanya putusan yang tertuang dalam Iya, Bapak tidak usah membantah atau mengkanter. Saksi punya data tidak yang pidananya juga ternyata maksimal. Itu saja pertanyaannya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Itu untuk saksinya pemohon. Ya, sekarang untuk ahlinya Bapak atau saksinya Pak, silakan Pak. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Kami mengajukan pertanyaan kepada ahli Prof. Agus Surono. Prof, kami mengikuti keterangan ahli Prof yang tadi disampaikan dan juga dibacakan di depan persidangan ini. Kami cuma ingin menanyakan simpel, Prof. Kalau memang dalam peradilan militer ini dianggap oleh pemohon, bukan dianggap tapi diajukan dalam petitumnya, tidak adanya impunitas, kemudian tidak juga mewakili equality before the law, terus kemudian tertutup, imparsialitas. Kami mohon pandangan dari ahli Prof. Agus, ada tidak kriteria yang pengadilan yang bagaimana yang terbuka, kemudian peradilan yang bagaimana yang tidak impunitas, tidak imparsial, yang juga dikaitkan dengan konstitusi negara Republik Indonesia 1945, karena memang kalau peradilan militer ini kami pahami adalah bagian dari
konstitusionalitas yang juga diatur di Konstitusi Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 24. Izin itu Prof. Agus, kami ingin bagaimana kriteria yang tadi saya sampaikan, ada tidak peradilan yang impunitas itu bagaimana? Peradilan yang tidak terbuka itu bagaimana kriteria sehingga kami bisa membandingkan apakah memang peradilan militer itu saat ini seperti yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonannya. Kemudian kami minta juga kepada Prof. Laluhat. Tadi Prof. Lalu dalam keterangannya menyampaikan bahwa mendasari pada Indonesia itu adalah negara berdasarkan hukum yang diatur dalam Konstitusi pasal 1 ayat 3. Kami sangat konsisten melihat Prof. Lalu ini terkait dengan diferensial fungsional yang disampaikan tadi Prof. bahwa dalam satu kesisteman itu ada diferensial fungsional, termasuk di sini adalah dalam kekuasaan kehakiman kita mengenal ada perbedaan subjek